Pemirsa, sebuah video viral yang diunggah akun Muhammad.ilham5187 bikin sebagian warganet geleng-geleng kepala. Pasalnya, dalam video yang berjudul, viral pengantin pria jadi emosi ketika fotografer pegang badan pengantin wanita itu memperlihatkan pengantin pria yang auto cemburu buta hingga melakukan aksi yang mengejutkan di atas pelaminan. Saat si fotografer mengarahkan gaya dengan memegang punggung lengan pengantin wanita, pengantin pria langsung mendorong si fotografer dengan keras. Merasa tersinggung karena hanya melakukan tugas profesional dalam mengarahkan gaya, si fotografer berusaha melawan pengantin pria, hingga terjadi dorong-dorongan yang kemudian dipisahkan oleh kru fotografer lainnya. Video yang diunggah seminggu lalu itu masih menjadi perbincangan karena banyak yang penasaran dengan kelanjutan keributan itu. Pasalnya, netizen yang berkomentar lebih awal menginfokan bahwa itu adalah video prank untuk memberikan surprise kepada pengantin wanita yang hari pernikahannya bertepatan dengan hari kelahirannya. Itu prank buat si ceweknya, itu pas hari ultah dia. Lagian admin ngapain post tengah-tengah? Tulis akun afhid.a. Sementara akun karmi_handini11 menulis, prank woi, videonya yang full dong, hobi banget panen hujatan buat orang lain. Meski video itu diduga prank, toh banyak netizen yang percaya itu kejadian di video adalah fakta sesungguhnya. Itu kayaknya settingan konten biar viral gitu. Kalau dilihat ya gini ya, gue kan biasa kerjaan gue acting gitu. Itu kayaknya acting gitu, tidak benar-benar terjadi gitu. Tapi ya terlepas dari itu semua ya, kalau misalnya itu pengantin fotografer lalu mengarahkan pengantin wanitanya itu dengan ya terlalu dekat atau bahkan mencolek-colek pengantin wanitanya, ya memang itu tidak pantas lah gitu kan. Ada batasan-batasan tertentu gitu ya, walaupun fotografer kan tidak bisa serta-merta mengarahkan gaya perempuan itu loh dengan sentuhan dengan sentuhan badan gitu ya. Diketahui tidak dalam suasana duka, namun outfit Anji Manji dan Wina Natalia saat menghadiri sidang cerai perdana di Pengadilan Agama Cibinong Bogor mengundang perbincangan warganet. Anji dan Wina kompak mengenakan setelan formal hitam-hitam plus kacamata hitam. Apakah hati Anji dan Wina tengah diselimuti duka hingga seolah tak ingin menampilkan citra ceria lewat busana mereka? Yang pasti ketika ditanya tentang kabar mereka, Anji dan Wina sempat bingung ingin menjawab baik atau sedang tidak baik-baik. Apa kabar? Gimana jawabnya? Baik apa nggak baik? Ya seperti ini. Ya seperti ini. Hasil mediasi berjalan dengan baik. Mediasi berjalan dengan baik. Mediasi berjalan dengan baik. Kita berbicara dengan tenang semuanya. Terus mediatornya juga sangat menjelaskan semuanya dengan baik. Apakah hasil mediasi yang dilaksanakan oleh Anji hari ini begitu? Kita tidak tahu ya. Karena itu ranah persidangan ya. Laporan mediator akan diserahkan kepada majelis yang menangani perkara, dan majelis hakim yang memeriksa perkara itulah yang tahu hasil mediasinya, karena hasil kesepakatan itu ditandatangani mereka berdua. Meski berusaha menutupi konflik rumah tangga mereka, Wina sempat keceplosan dengan mengatakan bahwa dirinya sudah beberapa tahun pisah rumah dari Anji. Bahkan sempat memblokir nomor handphone dan mengunfollow Instagram suaminya itu. Lalu benarkah konflik mereka memuncak pasca Anji bebas dari kasus narkoba? Benarkah Anji dan Wina menganggap sidang beragendakan mediasi hanya formalitas lantaran faktanya mereka tetap ingin bercerai? Kita udah berapa tahun pisah rumah ya? Ya, gini sih sebenarnya kita tuh tidak membicarakan terlalu detail karena tadi salah lagi. Iya. Alasan perceraian mungkin sampai dengan saat ini kita belum bisa publish dulu, tapi untuk seperti alasan ada orang ketiga itu tidak benar. Iya, kalau misalnya kita berpisah pasti ada pertengkaran, ada perdebatan, ada nangis-nangisan juga. Cuma memang kami sudah melewati itu. Ada unfollow blog
Kamu tuh. Oh iya. Kamu aja. Aku mah enggak. Nah, tapi Jadi kita nggak gini-gini secara instan nggak? iya, maksudnya kita juga tidak sesabar dan sedewasa Iya, itu jadi juga kalau sebenarnya. dianggap kita dewasa banget nggak juga. Ini bukan dewasa banget tapi lebih apa ya? Karena Sudah proses menerima ya prosesnya. Proses, jadi pakai Ya kan, proses. tapi kami kan tidak memberitahukan proses itu kepada siapapun gitu. Seperti pasangan cerai lainnya, Anji dan Wina sudah melewati masa-masa penuh tangis, saling cemburu dan berusaha mempertahankan ego masing-masing. Bagi Anji dan Wina, cerai adalah pilihan terakhir yang sudah mereka sepakati sejak Desember 2023. Itu sebabnya Anji agak kesal ketika wartawan bertanya padanya tentang peluang rujuk, karena seolah di luar Nurul dan berbanding terbalik dengan fakta yang berusaha disampaikannya kepada publik, baik secara langsung maupun lewat kode, baik secara tersirat maupun tersurat di media sosial. Tapi ada peluang balik lagi nggak? Karena ada yang udah masuk pengadilan. Ini gimana baru lagi gitu ditanya apakah ada peluang gitu. Ya, Tapi berarti- dari dalam hati kecil. Didoain aja. gini yang Yang mungkin terbaik pokoknya. kita kan kita belum bisa tahu ya, maksudnya nanti Sidangnya juga belum. ya sidangnya baru sidang pertama, terus juga belum ada keputusan, jadi mungkin nanti kita bicarakan lebih lanjut lagi Iya. ketika keputusan Masih berproses. Karena sudah sepakat cerai, Anji dan Wina sudah mengatur kesepakatan tentang hak asuh dan nafkah anak, serta harta gonogini selama pernikahan. Anji dan Wina ingin proses perceraian mereka berlangsung singkat, karena tidak ada gugatan lain dalam materi pokok perkara yang diajukan Wina. Tidak ada sengketa soal hak asuh maupun gonogini, karena teman-teman bisa lihat sendiri sekarang Mas Anji dan Mbak Wina pun datang ke pengadilan ini bersama-sama, bajunya juga kompak nih ya kan, jadi Ya, artinya maksudnya begini mulu. Bajunya hitam semua. semua harapan kita semua akan berakhir dengan baik-baik aja. Jikapun nanti perpisahan ini terjadi, sebenarnya yang berpisah itu cuma statusnya, tapi saya tetap mencari uang untuk keluarga ini, saya tetap berkomunikasi, saya tetap menjaga keluarga ini, jadi Ya karena kan kami itu akan jadi keluarga selamanya ya. iya. Pasangan Fairuz Arafik dan Sony Septian tengah berduka. Mereka mengaku masih syok pasca kehilangan Mimo, kucing kesayangan yang sudah mereka pelihara sejak kelahiran Ejas, anak kedua mereka itu mati pada 4 Juni lalu. Karena Mimo dan Ejas tumbuh bersama seperti saudara, Fairuz, Sony, juga King Fasi Sulung sudah menganggap Mimo bagian dari keluarga. Lalu benarkah kematian Mimo masih menyisakan teka-teki? Lantaran kucing menggemaskan itu mati mendadak di depan pintu tanpa pernah menunjukkan gejala penyakit. Kalau buat aku dia bukan hanya sekedar hewan gitu, tapi keluarga gitu, udah menjadi kayak aku aja kalau lagi ngajak ngobrol kucing-kucing aku tuh aku udah sampai bilang mami gitu, aku gitu sini sama mami gitu, jadi kayak sambil main. Nanti kalau lagi males kalau lagi masak aku elus-elus, kalau lagi bandel dinasehatin gitu, aku kayak gitu ya, diajak ngobrol. Cuma aku tuh kayak masih kayak berasa shocknya itu kan malamnya itu masih ngelihat dia baik-baik aja gitu loh. Aku masih ketemu gitu, terus ngelihat muka dia, terus masih ngeliat, terus dia ngeliat aku gini. Aku lihat dia, Mimo ngapain di sini? Masih sempat ketemu ya, kemarin nggak ketemu. Aku bilang, Mimo ngapain di sini, sana keluar dulu. Aku bilang gitu kan. Terus dia gini, terus dia keluar gitu kan pas diangkat bibi itu. Jadi kayak begitu pas paginya ngelihat dia begitu tuh, wah udah, aku tuh udah nggak bisa menahan segala emosi lah. Sempat mencurigai kucingnya mengalami keracunan, Sony dan Fairuz menolak Mimo diotopsi karena tak sanggup melihat tubuh Mimo menjalani proses pembedahan demi mengetahui penyebab kematiannya. Fairuz yang mengaku selalu memperhatikan gerak-gerik Mimo seolah belum move on dari pertemuan terakhirnya dengan Mimo, di mana dirinya sempat menyeka air mata hewan cerdas itu. Apakah saat itu Fairuz merasa mendapatkan firasat Mimo bakal pergi untuk selama-lamanya? Aku liatin air matanya pas malam itu ketemu tuh aku udah air matanya dilapin ya gitu, karena kan dia pig nose tuh kan cenderung matanya lebih sering berair gitu. Pesek tuh jadi Gitu. air. Terus udah akhirnya dilapin masih kayak gitu, pokoknya aku perhatiin gitu, aku liatin kalau dia anteng nggak kenapa-napa, happy udah tenang gitu, dimainin sama Ejas. Pas habis dia
udah nih mau dikuburin aja, aku yang nggak mau. Aku bilang aku mau cek dulu, aku bilang gitu ke dokter hewan. Ternyata ya itu, kalau menurut kata dokternya sih kemungkinan besar karena jantung. Tapi kalau mau pasti banget harus diotopsi, kasihan. Kalau dibelah-belah lagi aduh jangan deh. Agak nyeselnya adalah kita mau foto keluarga. Tapi mau ngajak Mimi, Mochi sama Momo mau bareng-bareng. Terus mereka mau dibikinin foto keluarga juga, itu berempat. Belum kesampean, Mimonya meninggal. Kayak ya Allah. Masa tiba-tiba sih? Seolah tak siap menerima Mimo meninggal, Virus dan Sony akan menamakan bayi kucing yang baru mereka adopsi, akan mereka namakan Mimo juga. Kelak jika sudah besar, bayi kucing itu akan mereka pakaikan kalung yang pernah dipakai Mimo. Kalau pengganti sih aku selalu bilang tuh kayak kemarin, nanti kan udah ada kucing yang bayi gitu kan, nanti ya bisa ngegantiin si Mimo gitu. Kalau menggantikan posisi dia sih enggak ya, karena dia tuh berkesan banget. Ibaratnya tuh udah kayak jadi kasih sayang keluarga tuh udah ada di dia. Dia tuh ciri khas banget lah gitu dengan keceriaannya dia. Tapi aku udah kemarin ngomong sama Sony, aku bilang sayang, aku pengen nanti kalau si bayi kucingnya itu mau aku namain Mimo lagi, yang ada abu-abu muda kan. Nah itu pengen aku namain Mimo gitu. Jadi biar nggak terlalu kehilangan lah kakak Ejas, biar kayak ada yang namanya Mimo lagi gitu. Sampai Kalungnya aku simpen, nanti kalau dia udah gede mau kalungin kalungnya Mimo yang lama. Karena sudah menganggap Mimo seperti keluarganya sendiri, Mimo dimakamkan di halaman depan rumah Virus dan Sony di kawasan Cibubur, Bogor. King Faz, putra sulung Virus dan Sony, menuliskan kata-kata kenangan dalam bahasa Inggris untuk kucing Persia yang telah menceriakan hari-harinya itu. Jadi aku buat tulisan di situ, tujuannya biar ingat posisinya. Terus ya buat kenang-kenangan aja. Ya nggak deh. Tulisannya apa? Coba kasih lihat. Cuma kayak rest in peace, our beloved cat Mimo died 4 Juni 2024, tapi bahasa Inggris juga. Ya ini aja, semoga senang-senang aja di sana. Ya semoga Mimo makan yang banyak ya, kan di sana tuh banyak makanan. Mimi, saya Mimi. Namanya Mimo. Mimo. Sehari sebelum keluarga Virus Arafik dan Sony Septian kehilangan kucing kesayangan, Nana Mirdad dan Andrew White juga kehilangan hewan kesayangan mereka. Cody, anjing Anabul kesayangan Nana dan Andrew, mati pada 3 Juni lalu karena sakit. Selama Cody sakit, Nana dan Andrew serta 2 buah hati mereka bergantian merawat Cody yang sudah tergolek tak berdaya dengan mata terpejam. Sudah menemani mereka 5 tahun lebih, Cody seperti keluarga bagi keluarga Nana dan Andrew. Bisa dibilang Cody adalah penjaga rumah yang baik, sekaligus teman bermain yang menyenangkan bagi semua anggota keluarga, bahkan tamu yang datang. Itu sebabnya ketika Cody pergi untuk selama-lamanya, Nana dan Andrew memberikan penghormatan terakhir dan memakamkan hewan kesayangan itu secara layak di halaman rumah mereka yang luas.
Pengalaman yang paling mengesankan atau bahkan random para musisi bisa jadi saat manggung di daerah. Selain antusiasme para penonton, namun aksi nyeleneh dan bahkan membuat penyanyi itu sendiri terhibur. Salah satunya adalah Tiara Andini. Gadis jebolan Indonesian Idol itu tak mampu menahan tawa ketika tiba-tiba salah satu penonton teriak soal pasangan sahabatnya itu lebih menyukai wanita yang sudah menjanda. Sontak saja celetukan seorang wanita itu membuat Tiara tak bisa melanjutkan nyanyiannya hingga memilih memberikan mic-nya kepada penonton untuk bernyanyi bersama. Tentu saja aksi salah satu penonton itu mengundang gelak tawa para penonton lain yang menyaksikan penampilan Tiara. Diketahui jika Tiara memang selalu berinteraksi saat melakukan tur ke daerah-daerah. Banyak aksi random yang ditunjukkan para penonton dan juga fansnya saat ia manggung. Pemirsa, penyanyi senior Yuni Syara genap berusia 52 tahun pada 3 Juni lalu. Di momen pertambahan usianya itu, Yuni menggelar pesta di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan. Dihadiri lengkap oleh keluarga besarnya, Kevin dan Selo, keluarga buah hatinya, Oma Widadiningsih, ibundanya, serta Krisdayanti dan Kartika Sari, adik-adiknya. Ultah Yuni semakin berkesan dengan kehadiran Henry Siahaan, mantan suaminya, plus sejumlah sahabat selebriti seperti Iis Dahlia, Christina, Tamara Geraldine, Amara Lingua, dan sederet artis senior lainnya. Meski usianya sudah lebih dari setengah abad, Yuni nampak girly seperti gadis 25-an tahun. Apalagi outfit yang dikenakannya mencitrakan gadis remaja yang lincah ceria. Meski mantan suaminya dan sejumlah sahabat meledek Yuni agar segera menikah lagi, Yuni ingin fokus mengantarkan anak-anaknya ke gerbang kesuksesan. Sekarang ini yang lebih membahagiakan Yuni bukanlah kehadiran suami, melainkan melihat ibundanya tetap sehat di usia yang sudah sepuh. Tetap saya hormati. Dan Gret, aku berharap kamu tetap sehat, tetap cantik seperti sekarang. Seumur-umur dan puji sekarang. Makan enak, yuk makan enak. Tadi memang. Kan hidup itu pilihan ya, boleh kita ada, tapi mungkin apa ya, nggak, ya emang saya percaya sama waktu. Jadi kalau memang, dan saya komandannya anak-anak ya. Jadi saya itu terlalu ngikutin anak-anak untuk hal itu. Kalau sekarang saat terserah bundanya yang malah keenakan kelamaan sendirian. Jadinya memang sudah terbiasa menjalankan semua hal sendiri. Jadi pasti akan butuh apa ya, orang Jawa bilang butuh sebarang kalir untuk menjadi nggak sendiri lagi. Dalam Instagramnya, Yuni memajang kolase foto ulang tahunnya dengan sejumlah caption. Saat berfoto dengan Kevin, putra sulungnya, artis yang akrab disapa Yunet ini menulis caption, "Emang boleh seseru ini?"
Yuni juga memajang foto bersama Henry dan mantan anak-anak sambungnya yang telah berkeluarga. Lantas apa harapan Yuni di usianya yang ke-52 ini? Sendiri itu fakta, kesepian itu rasa, ya kan? Jadi kalau rasa saya kadang-kadang sepi, wajar-wajar aja sih saya pikir sebenarnya. Saat Gigi mulai sibuk melebarkan sayap bisnis di luar usaha sang suami, diam-diam Trayanza juga mulai menekuni dunia akting. Kali ini Trayanza tampak betah karena ditemani tandem atau lawan mainnya Aminah Hana Nur Atta. Di jagat maya beredar video keduanya saat menjalani sesi syuting sebuah produk. Ku tak ingin cepat berakhir sudah. Saat Trayanza dan Aminah asyik jalani syuting mengenakan baju sekolah SD, Arsya Hermansyah, putra Anang Hermansyah dan Ashanti bersama teman sebayanya akhirnya kemarin bisa merasakan atmosfer pertandingan antara Timnas Indonesia dan Irak di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Arsya akhirnya tampil sebagai player escort Garuda Indonesia. Bersama teman-temannya yang lolos seleksi, ia ikut mengiringi punggawa tim Garuda sambil merasakan bagaimana lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Masuk ke dalam lapangan kata stadion dia kakinya lemas ya Re? Enggak gemeter. Masya Arhan, aku Nathan, semuanya. Bagus. Selain Arsya, putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga hadir menyaksikan tim kebanggaannya dari tribun penonton. Bahkan jelang Jala Timnas, Rafathar yang bercita-cita jadi pemain sepak bola ini getol latihan. Dan seperti inilah suasana Rafathar saat latihan bola ditemani adiknya Rayanza yang heboh sendiri. Ayo, sebelah lagi belum kakinya. Sebelah. Tuh lihat kayak lihat. Udah nggak usah. Tapi sayang di balik haru, rasa bangga menjadi Indonesia, hingga antusiasme pendukung baik yang memenuhi Stadion GBK maupun yang nonton bareng di rumah, kemarin Timnas Indonesia harus rela menelan kekalahan dari tim berjuluk Singa Mesopotamia ini. Meski tim Garuda tampil dominan di babak pertama hingga sempat menciptakan peluang lewat striker Rafael Struijk, namun sayang beberapa peluang masih bisa dipatahkan pemain belakang dan penjaga gawang Irak. Lakukan sudah tinggi di tengah berbahaya. Oh, tidak ada yang menjangkau bola. Nathan tak penalti. Orang bangun, masih orang bangun. Oh, gagal kembali ada Robin Dani. Datang ada Sen Patinama, masih Sen langsung anakan ke orang bangun. Rafael Struijk. Oh Tuhan, sudah menunggu Sen Patinama Bung Makro. Gagal untuk memberikan umpan mata. Sangat kosong Sen Patinama tadi. Tadi kita babak pertama bagus ya, mainnya udah build up serangannya 75% 80% oke gitu. Cuma memang finishing touch-nya agak kurang dan masuk ke create changes ke kotak penaltinya juga masih kurang. Karena memang kokohnya pertahanan Irak, jadi nggak bisa nyalahin juga. Kalau menurut aku udah pasti Timnas kasih yang terbaik ya, dan menurut aku performance mereka juga selalu bagus, selalu baik walaupun memang ada naik turunnya.
Meski skor imbang jadi penutup babak pertama, tapi di awal menit babak kedua petakan mulai datang. Ketika menit 54 pemain Irak, Ayman Hussein sukses mencetak gol dari kotak penalti sebagai hadiah pelanggaran handball pemain Indonesia. Sementara gol kedua lahir dari kaki Ali Jasib di menit ke-89 memanfaatkan kesalahan fatal kiper Hernando Ari yang gagal mengoper bola hasil back pass Asnawi Mangku Alam. Sebenarnya mainnya bagus, aku sih maksudnya mainnya bagus, dan walaupun kita cuma main 10 orang juga maksudnya bagus lah gitu. Tadi yang terakhir yang gol kedua aja yang aku sedikit gitu. Ya lagi-lagi kan ini sepak bola ya, ada hari apesnya. Hari ini mungkin lagi unlucky aja, semoga kita doain next match udah jauh lebih baik lagi. Permainannya bagus, tadi babak pertama juga agak amazed karena kita udah bisa ngimbangin nih, jadinya mungkin kedepannya bisa improve lebih baik lagi. Gol kedua itu mungkin lebih ke unlucky kita ya, terus juga gol yang penalti juga kayaknya itu seharusnya kita bisa lebih baik lagi gitu. Memang di atas kertas agak sedikit berat karena memang Irak bisa dibilang salah satu kekuatan yang cukup kuat ya di Asia ya. Tapi segala sesuatu masih mungkin, apalagi kita saat ini diperkuat oleh beberapa pemain diaspora yang sangat membantu mengangkat moral dan kualitas timnya. Dengan kemenangan ini, Irak sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara Indonesia meski kalah tetap masih punya peluang menyusul tim Irak dengan posisi peringkat 2 di grup F saat ini. Skuad Garuda di laga terakhir akan melawan Filipina di stadion yang sama pada Selasa 11 Juni 2024 mendatang. Jika menang, timnas Indonesia dipastikan menyusul Irak ke putaran ketiga. Lantas bagaimana harapan selebriti? Mampukah tim Garuda bangkit dari kekalahan? Iya, tapi aku tetap bangga sama mereka semua karena mereka udah kasih yang terbaik, so I'm really proud of them still. Semoga nanti bisa nonton ya tanggal 11, semoga juga mereka bisa menampilkan yang terbaik, lebih baik lagi daripada hari ini sih. Tentu saya berharap Indonesia bisa semakin padu ya permainannya. Could be better, it's good. I'm proud of them. Tapi mereka nggak berhenti dan nggak pantang menyerah sih. Mereka terus ngelakuin yang terbaik, terus latihan, terus usaha. Walaupun banyak banget ada hate comments or something, tapi mereka tetap latihan, tetap kasih yang terbaik. Biarkan mereka konsentrasi, biarkan mereka punya space, biarkan mereka dengan aktivitas kegiatan dan latihannya mereka jangan terlalu over disorot media. Kalau dari aku semoga untuk next match lebih ditingkatkan lagi bermainnya dan semoga hasilnya memuaskan juga. Seperti inilah suasana ujian semester akhir tahun di sebuah sekolah SMP. Para siswa dan siswi selain khusyuk mengisi soal ujian, namun ada pemandangan unik, di mana di setiap meja siswanya diberi pembatas buku oleh pengawas ujiannya. Pembatas ini rupanya mampu membatasi interaksi atau aksi saling lirik siswa atau siswi di sebelah, sehingga kemungkinan untuk mencontek Zaman SMP, SMA, gue SMA udah gak ngerasain itu sih. Cuman SMP, kalau yang tadi gue lihat kan adalah mereka tuh ditutupnya semua kan, hampir semua muridnya semua ditutupin buku. Cuman kalau waktu pas di zaman gue SMP, itu cuman orang-orang pinter doang biasanya gitu. Gue tuh gak pernah tuh kayak ngapain sih gitu loh. Gue biasanya kan pengen lihat gini, langsung ditutupin buku, tuh kanan kiri depan belakang. Gue bilang, lu posesif banget sih, kayak pelit banget, jawaban doang satu gitu gue minta. Biasanya anak-anak pinter, cuman kalau yang sekarang gue gak tau, kayaknya itu konsep mungkin ya gurunya atau apa yang ngasih tahu kayak mending ditutup aja nih gitu, biar kalian gak ada yang saling menyontek atau apa mungkin, atau inisiatif dari muridnya sendiri kan kita gak ada yang tahu. Tapi lucu sih itu, pas gue ngeliat zaman gue SMP nih kayaknya.
Sejak video ini beredar langsung viral. Cara unik ini mendapatkan banyak pujian. Pasalnya budaya mencontek selama ini sudah kerap terjadi hingga terkesan dimaklumi. Padahal budaya mencontek selain merusak kepercayaan diri siswa atau siswi, juga merawat watak malas belajar hingga ketidakjujuran mengisi soal sesuai kemampuan. Maka wajar jika sejumlah selebriti pun ikut mendukung cara yang diterapkan. Tentang budaya murid-murid menutupi bangku ke mejanya supaya nggak dicontek, entah itu gurunya yang nyuruh atau dari muridnya. Tapi kalau emang dari muridnya, ya bagus sih sebenarnya, bagus buat teman-temannya supaya lebih rajin belajar gitu. Tapi kasihan juga buat teman-teman yang nggak belajar. Jadi agak kayak apa ya, lumayan ketat, tapi ya bagus lah. Harusnya membuat mereka jadi lebih terpacu buat belajar. Ya kalau yang video yang tadi itu, kalau misalnya pelajaran kita bisa ambil tuh adalah ya kekreatifan murid. Misalkan itu kan murid ya, kita awal dari muridnya, dari anak-anaknya itu kekreatifan yang lumayan kreatif lah gitu loh. Bisa kita contoh dengan hal-hal kecil seperti itu. Anak muda yang anak-anak adik-adik kita yang pada mulai belajar terus, wah gua nggak boleh nyontekin temen gua. Mungkin mikirnya adalah biar temen gue juga belajar lah gitu, tidak usah nyontek, lu belajar lagi gitu-gitu lah istilahnya gitu. Biar murid-murid sekarang pada mau belajar, nggak mau nyontek mulu ya, jangan nyontek mulu ya sayang ya. Sementara di sebuah sekolah SMP, tradisi unik saat ujian banyak mendapat pujian. Di jagat maya juga beredar video heboh berisi aksi seorang dosen dan mahasiswanya mendadak menghentikan pelajaran lalu bubar. Perkaranya gegara bau-bau tak sedap yang diduga berasal dari bau badan salah satu mahasiswanya. Dan seperti inilah suasana saat dosen dan mahasiswa memilih bubar dari kelas. Deodoran! Lu tuh bau! Apa susahnya pakai deodoran doangan gitu? Baiknya memang harus diatasin, dikasih tahu daripada satu kelas semua bubar begitu dan rasanya mau muntah. Kita aja di dalam mobil aja atau di dalam lift atau dalam ruangan yang tertutup aja ada orang yang bau badan gitu, kita pasti tutup kan. Bisa muntahnya kayak apa? Itu suatu permasalahan pada dirinya dia. Itu yang harus diobatin. Entah apakah benar kejadiannya atau hanya sekedar konten, tapi jika itu terjadi agaknya terlalu berlebihan. Lantas bagaimana reaksi selebriti melihat video tersebut? Harusnya dari orang-orang terdekatnya dia itu harusnya memberikan masukan bahwa kamu memiliki bau badan, itu kamu harus pakai menggunakan bedak yang untuk bau badan, atau dia mungkin konsultasi ke dokter, karena bau badan itu sangat mengganggu aktivitas kita. Menurut aku agak susah ya untuk dikomentarin karena ini kita juga nggak tahu telah berlangsungnya berapa lama, apakah ini sering terjadi sehingga dosennya akhirnya tidak kuat atau bagaimana, aku kurang tahu gitu. Cuman lagi-lagi ini mungkin kembali dari kesadaran orang tersebut sih, karena ada beberapa orang yang mungkin memiliki bau badan tapi mereka nggak nyadar gitu mereka tuh bau badan gitu. Dan kadang-kadang juga orang-orang seperti ini kalau misalkan dikasih tahu mau secara halus ataupun secara terang-terangan, kadang-kadang mereka tersinggung atau ngerasa malu mungkin yang berlebih gitu, sehingga mereka merasa sakit hati sama orang yang menegur mereka gitu. Cuman memang serba salah ya di situasi seperti ini. Nggak ada cara yang benar-benar tepat untuk memberitahukan orang tersebut, tapi yang pasti di situasi ini mungkin dosennya udah berkali-kali mungkin mengajar kelas tersebut dan sampai akhirnya nggak kuat akan bau tersebut. Dan sebagai mahasiswa itu mungkin sebuah kemenangan ya nggak jadi kelas gitu kan. Tapi ya lagi-lagi kalau emang orang-orang atau mahasiswa di sana tahu siapa orangnya, ya lebih baik ditegur agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Apalagi ini kan di ruangan ber-AC yang dimana tertutup juga, dan ini juga sangat mengganggu proses pembelajaran. Ya, jika ada dugaan syarat konten bisa jadi wajar. Pun kemungkinan lainnya yang mengejutkan, entah suatu kebetulan atau tidak, istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina, justru diam-diam tengah mendatangi sebuah pabrik produksi body care. Gigi, demikian ia karib disapa, datang ke pabrik tersebut guna memborong deodoran untuk karyawannya. Tapi sebelum memborong,
Gigi mendapat pengawalan dari ratusan emak-emak yang ngefans. Lantas seperti apa kehebohan emak-emak saat bertemu Nyonya Sultan Ibunda Rafathar Malik Ahmad dan Rayansa ini? Wah ini nah, ramai kalau banget, ini apa auditorium? Jadi ini teman-teman yang di office. Karyawannya kalau di SR12 ada sekitar 300. Tapi banyak. kalau seluruh holding CMM ada 600. Ramai banget ya, Assalamualaikum. Serunya di sini aku lihat banyak anak-anak, jadi ibu-ibu tuh bisa tetap berdaya kerja, bawa anaknya. Keren nih. Ini para distributor kita lagi antri mau ngambil orderan deodoran. Oh, ya ampun. Halo semuanya, Assalamualaikum. Siapa yang ambilnya paling banyak hari ini? Siapa yang lebih dari 1000 hari ini orderannya? Oh, banyak, lebih dari 1000, Bu. Siapa, yang mana yang lebih dari 1000? Yang lebih dari 5000 ada nggak? Pokoknya sukses semua ya buat ibu-ibu. Dan senangnya di sini rata-rata semuanya di sini ibu-ibu. Jadi benar-benar ini ibu rumah tangga semua ya, insya Allah ya. Selain bisa memborong deodoran, pertemuan Mamah Gigi dan emak-emak memang selalu heboh. Lantas benarkah di balik kunjungan itu, diam-diam Gigi tengah berinvestasi di pabrik deodoran? Suami kita tuh juga bisa loh sambil cari rezeki lain, tapi atas izin suami ya, insya Allah ya. Insya Allah semuanya berjalan kalau suami ridho. Iya, betul.